kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami meragukan kasih-Mu ya Bapa. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kami melewati semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya Yesus, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami meragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan melalui renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami, ajar kami memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Maret 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan cara memulai hari Anda. Pada pertemuan hari ini yang berfokus dalam Kolose 1 ayat 9-14. Dalam pembacaan Alkitab kita 1 tahun ini terdapat di dalam Ayub pasal 11-13
dan 1 Korintus pasal yang kelima. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil dalam Mazmur 5 ayat 4, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Setiap hari dalam hidup kita selalu dimulai dengan rutinitas. Ada yang bangun pagi lalu langsung mengecek ponsel. Ada yang tergesa-gesa menyiapkan pekerjaan. Ada yang langsung memikirkan beban dan kekhawatiran hari itu. Tanpa kita sadari, cara kita memulai hari seringkali menentukan arah hati, pikiran, dan sikap kita sepanjang hari. Banyak orang ingin bertumbuh dalam iman, tetapi lupa bahwa pertumbuhan iman tidak terjadi secara instan, melainkan melalui kebiasaan rohani yang setia dan sederhana, terutama dalam hal bagaimana kita mendekati Tuhan setiap hari. Kita sering berharap iman kita kuat, namun hari-hari kita dimulai tanpa Tuhan. Kita ingin hidup berubah, tetapi akar rohani kita jarang disirami. Mazmur 5 memperlihatkan kepada kita seorang Daud yang hidup di tengah tekanan, ancaman musuh, dan ketidakpastian. Namun yang menarik, Daud tidak memulai harinya dengan rasa takut, amarah, atau strategi manusia. Ia memulai harinya dengan Allah. Mazmur 5 bukan hanya doa, tetapi sebuah pola hidup. Bagaimana orang percaya membangun rutinitas pagi yang saleh. Tema hari ini adalah cara memulai hari Anda, mengingatkan kita bahwa iman yang bertumbuh tidak lahir dari momen besar saja, tetapi dari kesetiaan kecil yang dilakukan setiap hari. Di dalam satu ayat ini, dalam Mazmur 5 ayat 4, Daud menunjukkan kepada kita 5 sikap rohani yang menolong iman bertumbuh secara nyata. Mazmur 5 adalah mazmur doa pagi yang ditulis oleh Daud ketika ia berada dalam tekanan dari orang-orang fasik dan musuh-musuhnya. Mazmur ini mencerminkan ketergantungan penuh kepada Allah, kesadaran akan kekudusan Allah, dan kerinduan untuk hidup benar di hadapannya. Mazmur 5 termasuk mazmur ratapan pribadi, tetapi sekaligus mazmur kepercayaan. Daud tidak menyangkal realitas kejahatan, tetapi ia memilih untuk datang kepada Tuhan lebih dahulu sebelum menghadapi dunia. Ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini, di mana dunia penuh kebisingan, tuntutan, dan tekanan. Firman ini mengajarkan bahwa hari ini, hari yang dimulai bersama Tuhan, akan dijalani dengan iman yang lebih teguh. Adapun makna Mazmur 5 ayat 4 secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu pagi, berbicara prioritas waktu. Dalam bahasa Ibrani digunakan dengan kata boker, yang berarti awal hari, waktu pertama, bukan sisa waktu. Daud memberikan hari yang pertama kepada Tuhan, bukan yang tersisa. Pertanyaannya, apakah Tuhan mendapat waktu terbaik kita atau hanya sisa tenaga yang diperhatikan? Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melihatnya dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Lalu yang kedua, engkau mendengar seruanku. Artinya ada relasi yang hidup. Kata seruan berasal dari kata kol, yang berarti suara yang keluar dari hati, bukan doa mekanis. Doa Daud bukan rutinitas kosong, tetapi komunikasi yang hidup. Yang kita harus pahami adalah doa pagi bukan sekedar kewajiban rohani, melainkan perjumpaan dengan Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melihatnya dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Lalu yang ketiga, aku mengatur persembahan bagimu. Artinya datang dengan rendah hati. Kata mengatur berasal dari kata arak, yang berarti menyusun dengan rapi seperti imam menyusun korban di mezbah. Ini menunjukkan sikap hormat, persiapan, dan kerendahan hati yang harus dilakukan mendekat kepada Tuhan dengan hati yang siap, bukan tergesa-gesa.
Dapat melihatnya dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Lalu yang keempat, bagimu. Artinya ada relasi yang pribadi. Ini doa Daud yang bersifat personal. Ia tidak berdoa kepada konsep, tetapi kepada pribadi Allah. Iman bertumbuh ketika relasi dengan Tuhan menjadi pribadi, bukan sekedar tradisi. Dapat melihatnya dalam Mazmur 63 ayat yang kedua. Lalu terakhir yang kelima, aku menunggu-nunggu, mencerminkan sikap penuh harap dan iman. Kata menunggu berasal dari kata sapa, yang berarti berjaga dengan penuh harapan. Daud tidak hanya berdoa, tetapi menantikan jawaban Tuhan dengan iman. Kita dapat melihatnya dalam Yesaya 40 ayat 31. Dari Mazmur 5 ayat 4 ini kita bisa melihat 5 sikap penting sebagai berikut. Yang pertama, secara langsung datang sendiri kepada Tuhan. Yang kedua, dengan rendah hati menyadari siapa Allah dan siapa kita. Yang ketiga, secara pribadi untuk membangun relasi, bukan formalitas. Yang keempat, secara konsisten dilakukan setiap pagi. Yang kelima, penuh harap, percaya Tuhan bekerja sepanjang hari. Inilah fondasi iman yang bertumbuh. Refleksi kita pada hari ini, marilah kita bertanya dengan jujur, bagaimana kita biasanya memulai hari? Apakah Tuhan menjadi yang pertama atau hanya pelengkap? Rutinitas apa yang perlu kita ubah agar iman kita bertumbuh? Hari yang dimulai bersama Tuhan akan dijalani dengan iman dan diakhiri dengan pengharapan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami mau mengubah cara pola pikir kami ya Tuhan. Kami ingin bertumbuh dengan Engkau selalu ya Bapa, dengan kerendahan hati, dengan secara pribadi untuk membangun relasi dengan Engkau ya Bapa. Bukan sebagai formalitas bahwa kami orang Kristen, tetapi kami mau untuk selalu bertumbuh dan menjadi berbuah lebat di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Kami mau konsisten untuk melakukan setiap pagi untuk memulai hari dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang selalu merema bagi kami. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.